anjing ngeri politisi PDIP walk out pada saat rapat karena tersinggung dengan pertanyaan Kang Deddy Mulyadi. Lain kahayang aing masuk atau musyawarah cing balik berkolaborasi ameh Jawa Barat semakin edan lain malah pasigeng anjing silipaekeun satu sama lain bere contoh nu balik cara berpolitik yang baik dan benar sia teh. Yeah. Terus nu ngaranna ketersinggungan mah sesuatu yang diambil anjing bukan sesuatu yang diberikan. Goblok teh anjing aya wae dinamika politik di Jawa Barat. Pokokna mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu keur useuh menetepannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu ngababat reuma-reuma ngaduruk reuma-reuma. Tah ieu mah kalaluar sih euy. Orai, burit. Kalaluar ieu mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung berita. Ah gitu gara-gara Pak Deddy nun Pak Deddy jadi katempo nu orai jeung berita mah. Nun Pak Deddy. Ya. Pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Deddy kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita, para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya, mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walkout gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ora Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan Ono Ora Ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? DPRD kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin itu mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah, DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walkout Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, ya lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak, yang satu putih, yang satu merah. Entah kenapa ya, kok lihat video-video yang sedang FYP ini, kok netizen ini kok pada nyalahin Ono Surono ya. Terus banyak sekali ini pokoknya komentarnya netizen ini ngehujat Mang Ono Surono ya. Wah, ada apa ini kok Mang Ono Surono kok dapat kritikan dan hujatan ini kok dari netizen ya. Luar biasa ini, lucu-lucu komentarnya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung
melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Oke, sebutkan kelebihan dari Pak Ono Surono. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan ini mohon maaf ya Pak ya, ini kan rakyat pada mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi nih. Nah ini Anda di posisi DPRD, seharusnya Anda itu mendukung dan berkolaborasi ya, atau bersinergi dengan rakyat. Tapi ini kok malah tidak suka ini dengan hal yang disukai rakyat. Seharusnya kan DPRD itu adalah wakil rakyat. Nah ini programnya itu kan bagus, disukai oleh rakyat. Ya seharusnya ayo dong kolaborasi dengan masyarakat. Bukannya ini malah Anda tidak suka dengan program bagus seperti ini. Ini sebenarnya Anda ini bekerja untuk rakyat atau untuk siapa ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kalau kelak saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada Bapak Dewan ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Saya mah biasa. Mau dibilang Bapak Tiri, mau dibilang Bapak orang, kagak ada urusan. Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya. Selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupati. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian mundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Silakan, kalau mau walk out silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Tapi besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi ya. Rapat dari gitu mah, ya. Bengkengan, jangan. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Singgamai banyak itu yang ngantri itu di belakang itu. Jangan kan yang mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Tara Majreng, anggota dewan tuh, lo lihat tuh. Ya kan, anggaran 900 juta buat sewa audio doang. Ini yang begini nih, yang katanya wakil rakyat ini. Ngabis-ngabisin duit rakyat doang itu begitu.
Son nih ya, nyewa sama gue bisa banyak banget no, sama temennya bokap gue no. Murah banget lagi dia mah, cumanan paling ya ilah 10 juta gue dapat buat sound system doang mah. Bahkan bisa kurang dari itu malah. Suara gue buset cempreng pisan. Ini nyewa audio 900 juta buat apaan lo? Ngapain? Enak banget duit rakyat lagi diambur-amburin lo, bukan buat ngurusin rakyat. Malah diambur-amburin. Kita sebagai rakyat nih nyari duit itu keringet sampai keciuk-ciuk, sampai kesempak-sempak. Buat nyari duit 100.000 doang seharian tuh. Lah lu ngabisin duit rakyat 900 juta buat sewa audio doang. Mikirlah, alah. Makanya nih gue mah pengen anggota dewan begini dibubarin beda kalian dah. Kemarin beli pin emas doang sampai berapa triliun, beli alat tulis berapa triliun. Sekarang nyewa sound system doang 900 juta. Ntar gue sound systemnya gue tabun kalian, gue bakar. Medet banget lo. Mengacak-acak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walkout. Gini, saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026 kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C ya, desain, di mana desainnya tersebut akan menitipkan ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan ya. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana, Fafi 15%. Bahkan kadang-kadang masih digiring aja tuh si pengusaha udah nyetor uang gitu ya. Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM, ya ngambek mereka. Nah, saudara-saudara seiman semua, ketika rakyat Cirebon Timur melontarkan kritik soal jalan rusak, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jabar yang dikenal blusukan dan tegas langsung buka suara. Alih-alih menghindar, beliau justru mengungkap fakta. Jalan rusak itu tanggung jawab Bupati Cirebon, bukan gubernur. Tapi entah kenapa, Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jabar, malah panas duluan dan menyerang balik. Lucunya, Ono justru terlihat seperti sedang panik, bukannya membela rakyat atau menjawab substansi, dia malah sibuk menyerang pribadi Kang Deddy. Padahal, yang disindir Kang Deddy itu bukan dia, tapi Bupati Imron dari PDIP yang selama ini adem ayem dengan kondisi infrastruktur rusak di wilayahnya. Tak berhenti di situ, fraksi PDIP Jabar yang dikoordinasi Ono sampai melakukan walkout dari sidang paripurna. Alasan mereka karena katanya Kang Deddy Mulyadi telah merendahkan marwah DPRD. Padahal, publik justru melihat PDIP sedang menunjukkan wajah sensitif dan tak tahan kritik. Kang Deddy Mulyadi justru tampil tenang, fokus pada kerja nyata. Ia menolak memberi anggaran hibah ke Ponpes dan memotong bangku ke kabupaten, kota, karena melihat indikasi ketidakefisienan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Tapi oleh Ono, langkah bersih-bersih ini malah dikritik habis-habisan. Ketika bersih-bersih dianggap salah. Apakah karena banyak yang ketar-ketir? Dalam beberapa pidatonya, Kang Deddy juga menyinggung soal elit-elit politik yang cuman cari panggung dengan melempar kritik murahan. Netizen pun banyak yang mulai buka mata. Siapa sebenarnya yang kerja dan siapa yang cuma nyari sorotan kamera? Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.